Saat-Mu AFJF Magelang ini Tuhan, biarlah apa yang hamba sampaikan ini berasal dari Engkau saja Tuhan. Berkati jemaat-Mu AFJF saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu membantu kami untuk mengerti segala kehendak-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dibentuk sesuai yang menjadi bejana-Mu Tuhan. Kami mau diajar, mau dibentuk, dan kami ingin mendengarkan suara-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Pagi hari ini kita memasuki tema yang baru, tema dari AFJF Global, yaitu take a stand. Apa artinya take a stand? Take a stand adalah mengambil sikap. Mengapa kita perlu mengambil sikap? Karena dalam perjalanan iman kita ada begitu banyak pilihan-pilihan, dan kita harus mengambil sikap di hadapan Tuhan. Bagaimana kita ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan khotbah saya tentang Elia. Semoga saudara enggak bosan tentang Elia, ya, karena ini sangat relate dengan kehidupan kita. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 23. Hanya ayat yang singkat Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya. Ini adalah kisah di mana setelah Elia bersembunyi, ternyata Tuhan berfirman untuk menampakkan diri ke Raja Ahab untuk kedua kalinya. Ya, kalau kita baca mulai dari ayat 1 kisahnya, di mana dia bertemu dengan pegawai Raja Ahab yang bernama Obadja. Ya, Obadja ini begitu ketakutan karena Elia hendak bertemu Raja Ahab, sehingga akhirnya Elia yang menghadap Raja Ahab sendiri dengan gagah berani. Ya, Obadja ini adalah salah satu pegawai Ahab yang berkenan di hati Tuhan. Ya, dia menyembunyikan 100 nabi-nabi Allah, ya, nabi-nabi Tuhan dari ancaman kematian yang dijalankan oleh Izebel. Ya. Saya akan baca ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Jadi pertemuan Elia dengan Raja Ahab ini bermaksud untuk mengumpulkan nabi-nabi, ya, nabi-nabi Baal dan seluruh orang Israel kemana? Gunung Karmel. Kenapa Elia mengumpulkan mereka di sana? Nah, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ya. Rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Perhatikan di sini. Kenapa mereka tidak menjawab sepatah kata pun? Karena ya, kita bisa lihat ada kekeringan yang terjadi di Israel. Mungkin mereka desperate. Sama seperti kita ketika kita mengikut Tuhan, kadang kita bisa berada di titik tertinggi, kadang kita juga bisa berada di titik terendah kita. Ya, iman kita begitu dilatih oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai macam persoalan, dan rakyat Israel sampai tidak bisa menjawab sedikit pun. Tapi kita akan belajar di sini mengapa mereka tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Bayangkan, di tengah ancaman kematian, ya, Elia masih menghadapi berapa? 450 nabi Baal. Ya. Siapa di sini yang sedang mengalami kekeringan? Ya, mungkin hubungan suami istri kering, sering bertengkar di rumah, ya.
mungkin anak tidak bisa diatur, ya. Mungkin dompetnya kering, sama, saya juga dompetnya kering. Ya. Oh, atau suka dalam kekeringan, ya saya suka kekeringan, jemurannya garing soalnya. Ya. Pernah enggak mengalami kekeringan dalam hidup ini? Dalam kita mengikut Tuhan, kita kadang merasa jenuh, merasa kering, ya pelayanannya merasa kering. Kok gini-gini aja ya hidupku ya? Ya, dalam pelayanan merasa nggak enak, ya musiknya kerasa nggak enak, ya liriknya nggak bisa dihafalin, ya. Terus dalam hubungan suami istri, wah suamiku tidak bisa menghibur aku dikala aku sedih, ya entah kemana dia, ya yang ketawa ini sering ya, kayaknya, ya kita berada dalam kekeringan, ya. Dan kekeringan itu nyata Bapak Ibu, ya. Barusan tanggal 2 Februari kemarin, kalau Anda suka baca berita, ya, kekeringan itu terjadi di Eropa. Ya, benar ya, Barcelona di Eropa ya. Kekeringan parah terjadi di Barcelona dan sekitarnya. Untung Messi sudah pindah ke Miami City. Betul ya, Miami City ya. Oh, Inter Miami. Wah, ini penggemar bola. Untung Messi sudah pindah. Mengalami kekeringan, mereka membatasi konsumsi air Bapak Ibu. Ya. Cadangan air mereka di bawah 16%. Bayangkan, masih enak kita hidup di Indonesia. Kita bisa minum sepuasnya, betul? Mau minum air kali juga boleh. Jalan Niklas banyak. Ya, tapi sakit perut, jangan ya. Dan ini mereka mengatakan keadaan darurat. Air yang diizinkan untuk keperluan dan kota ini dikurangi Bapak Ibu. Kekeringan itu melanda mereka ya. Wilayah yang mengalami dampak darurat itu meliputi Catalonia Utara sampai dengan perbatasan Perancis. Ya, Spanyol bagian selatan juga sedang mengalami kondisi kekeringan. Ya, dikatakan curah hujan di bawah rata-rata selama 40 bulan berturut-turut. Ya, berapa tahun ini? Ya, hampir mirip dengan yang dialami oleh Israel Utara. 3,5 tahun kekeringan. Ya, para ahli mengatakan perubahan iklim menjadi salah satu penyebab kekeringan. Ya, berapa banyak di antara kita yang mengikuti Tuhan, kita akan berpikiran ya, termasuk saya, mungkin kekeringan ini adalah hukuman Tuhan. Ya, kalau kita baca kisahnya Elia, ya, di mana Israel Utara ditimpa oleh kekeringan, mungkin kita akan berpikir, wah kekeringan ini adalah hukuman Tuhan. Tapi tidak semua kekeringan itu hukuman Tuhan Bapak Ibu. Ya, sungai Teberau yang kering, ya, sungai Yordan yang kering mereka bisa menyeberangi, apakah itu hukuman Tuhan? Ya. Kering juga bisa berarti penyertaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan itu ada. Tetapi ketika kita mengalami kekeringan, yang terjadi adalah semua usaha kita, panen kita gagal. Ya, karena apa? Kekurangan air. Ya, mungkin Israel Utara bisa mengambil air dari laut, dari Danau Tiberias, tapi jauh lokasinya. Dan cadangan air mereka juga menipis, sama dengan yang dialami oleh Barcelona ini. Sehingga mereka sangat menderita. Bayangkan, ya, ketika kita mengalami kekeringan di dunia ini, kita akan sangat menderita. Mungkin kita merasa dalam proses Tuhan, menderita, tidak ada progres. Ya, siapa yang di sini suka, ya, mengatakan, wah saya lagi dalam proses Tuhan, ya, sedang menderita. Apapun yang aku lakukan gagal. Satu persatu gagal, menemui kegagalan. Ya, sedang dalam proses. Banyak orang Kristen ini merasa gagal, merasa dalam proses ketika dalam kekeringan. Sama, kekeringan juga seperti itu. Nah,
kita akan belajar mengapa Tuhan izinkan kekeringan itu menimpa. Ya. Yang pertama tadi kita baca dari firman Tuhan, ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ya, selama kita tinggal dalam kekeringan, rasanya desperate. Ya. Saya pernah mengalami di fase-fase ini. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Ya, hanya bisa bergantung kepada Tuhan, tetapi Tuhan seperti tidak menjawab doa-doa kita. Ya, rasanya kering, tetapi iman kita ini harus ya teguh di dalamnya, seperti lagu tadi. Ya, saking keringnya kita sampai tidak bisa berkata-kata. Dan kita akan belajar hari ini, ya, bahwa dengan mengambil sikap seperti apa yang Tuhan inginkan ketika kita dalam kekeringan. Yang pertama adalah tidak boleh ada timpang dan cabang hati. Perhatikan, ketika kita mengalami kekeringan, ya, terkadang kita ini tidak bisa memutuskan bertindak. Ya, mau ngapa-ngapain juga takut, betul nggak? Ya. Takut gagal, takut terulang lagi. Wah, nanti bakal ngulang lagi nih kesalahan seperti ini. Tidak diakui orang, ya. Orang-orang meremehkan visi Anda, meremehkan passion Anda. Ya. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh ada timpang dan bercabang hati ketika memutuskan untuk bertindak. Elia dengan berani, dia memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan menghadap Raja Ahab. Padahal kematian yang menantinya. Ya bisa aja kan? Raja Ahab tiba-tiba, lah ketemu Elia di sini. Ini yang menyebabkan apa? Kekeringan. Baca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 18. Ahab dengan jelas menuduh Elia yang menyebabkan celaka. Tetapi Elia menjawab, engkaulah yang mencelakakan Israel dengan kekeringan. Ya. Tidak boleh ada timpang dan cabang hati. Elia mengajarkan bahwa kita tidak boleh timpang dan bercabang hati ketika memutuskan untuk bertindak. Ya, saya kemarin pergi ke Purwokerto. Ya, ketika pulang dari Purwokerto, saya lewat Kertek, ya, dan di Google Map itu ada jalan tapi warnanya abu-abu, tapi sangat menarik Bapak Ibu. Tulisannya adalah 6 menit lebih cepat. Akhirnya saya lewat jalan itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu adalah jalan yang super berliku Bapak Ibu. Ya, gak enak sama sekali. Tapi karena saya sudah memutuskan masuk, ya sudah, jalan terus, ujungnya itu enggak kelihatan. Ya, di Kecamatan Kepil, Wonosobo kayaknya itu ya. Ya, saya melewati gunung, jalan yang berliku, jalannya sempit satu mobil aja. Kadang jalannya di aspal, kadang ada beton sedikit, kadang juga kayak jalan perumahan tuh loh, yang tengahnya rumput. Terus lewat jembatan, jembatannya itu kayak bekas longsor Bapak Ibu. Ya, ada lumpur. Ya. Istri saya ketakutan. Terus saya bilang, wah ini praktek dari Tuhan. Lagi praktek kita, belajar bertindak, belajar berani bertindak. Ya, karena apa? Enggak mungkin kita muter balik. Memutar balik susah. Dan lucu masyarakat di sana. Ada tempat itu yang lihat istri saya. Ada orang iseng gantung boneka pocong, saudara-saudara. Ya. Kalau Anda lewat di situ terus nemu pocong, berarti Anda lewat jalan yang saya lewati. Nah itu aja tandanya. Ya.
Mungkin tujuannya untuk lucu-lucuan, tapi kalau malam lewat sana ngeri ya, ya sudah sepi, kabut lagi. Tetapi pilihan kita menentukan tindakan kita, betul? Ya, saya sudah memilih untuk memasuki jalan yang lebih cepat 6 menit. Tetapi ternyata banyak halangan. Ya, ternyata dalam perjalanan itu menakutkan. Tapi harus berani bertindak. Kita tidak boleh apa? Bercabang hati. Ya, ragu. Anda sudah setengah perjalanan, mau balik tidak mungkin. Tidak boleh bercabang hati. Ya. Anda tidak bisa menaiki 2 perahu yang berlainan tujuan sekaligus. Bangsa Israel ketika itu menyembah, jatuh dalam penyembahan berhala. Ya. Penyembahan berhala mungkin perahu yang warna kuning. Dan menyembah Tuhan yang benar mungkin perahu yang warna biru. Anda tidak boleh bercabang hati. Anda harus memutuskan untuk berpijak di perahu yang benar. Ya. Karena kalau kita sudah memutuskan nahkoda kita adalah Tuhan, juru selamat kita Tuhan, maka kita tidak boleh bercabang hati, kita tidak boleh ragu. Ya. Berhala ini ujungnya kita bisa tahu. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Betul? Mana ada berhala ujungnya sama dengan kemudinya Tuhan. Ya, kalau ada tolong beritahu saya, ada di Alkitab. Ya, penyembahan berhala masuk surga. Ada? Enggak ada. 2 perahu yang berlawanan arah itu tidak bisa kita naiki secara sekaligus. Ya. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi. Kenapa sih kita harus berani bertindak? Ya, mengambil sikap untuk berani bertindak dalam perjalanan iman kita. Karena ini diperlukan langkah pertama untuk maju, beberapa langkah untuk proses. Barulah bisa ada hasil. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang diruntuhkan. Mengapa Elia memperbaiki mezbah Tuhan? Ya, kita harus melangkah. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak boleh diam saja Bapak Ibu. Kita harus melangkah. Karena langkah kita itu mewakili tindakan kita selanjutnya. Ya. Hari kemarin menentukan hari ini, betul? Ya. Tidak mungkin kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita ini diam saja. Wah, enak diam saja. Enggak, kita harus melangkah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Elia? Langkah pertama adalah memperbaiki mezbah Tuhan. Dan setelah memperbaiki mezbah Tuhan, ada proses di sini. Ya, Elia mengambil 12 batu. Ya, menurut jumlah suku keturunan Yakub, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau yang bernama Israel, dan seterusnya. Dia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah. Dan langkah berikutnya, ia menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhi 4 buyung air dan tuangkan ke atas korban bakaran sampai ke 3 kali, Bapak Ibu. Ada proses yang dilalui. Tujuannya proses ini apa? Ada hasil akhirnya yang ingin dicapai oleh Elia. Hasil akhir itu apa? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu semuanya habis dibakar oleh api Tuhan. Bahkan air yang ada di parit itu habis dijilatnya. Ini lucu Bapak Ibu. Dalam kekeringan yang kita perlukan sebenarnya apa? Air, betul ya? Air. Kenapa kok Elia bertanding main api Bapak Ibu? Kenapa? Suatu pertanyaan, loh Tuhan, aku ini butuh duit Tuhan.
Tetapi kenapa kau kasih orang yang menyebalkan? Kadang seperti itu loh. Ya enggak? Kadang ketika kita mengalami proses, Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Betul? Ya. Tetapi Tuhan menjawab doa yang lain. Nah, ini tujuan akhirnya Elia adalah menurunkan apinya Tuhan, membakar habis persembahan. Kenapa Bapak Ibu? Wong yang diperlukan adalah air. Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang pernah belajar kisah Elia ini? Naomi tahu? Kenapa? Wong kita dalam masa kekeringan, ya. Kita itu butuhnya air, ya, untuk menyirami tanah kita supaya bertumbuh, supaya panennya itu bagus. Ya, kalau tanaman kurang air, panennya bisa bagus enggak? Enggak. Tapi kenapa Tuhan menurunkan api? Hasil akhirnya adalah api. Ya, Tuhan memberitahu saya bahwa inilah pernyataan Tuhan, ya. Pertama kali kita harus melangkah tuh kita harus betul-betul mengenali Tuhan. Jangan-jangan kita ini menyembah Tuhan yang salah, Bapak Ibu. Ya. Kenapa harus api? Ya. Mereka sama loh. Penyembahan berhala juga membutuhkan api untuk membakar persembahan. Mereka bahkan mengorbankan anaknya, sama membutuhkan api. Tapi kenapa kita bisa mengenali bahwa itu Tuhan yang benar? Ya. Jangan-jangan ketika kita dalam proses kita itu salah mengenali. Kita hanya menyembah Tuhan tetapi kita tidak betul-betul mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Ya. Apa yang bisa kita bedakan dari penyembahan berhala? Sama-sama butuh api. Apa yang bisa kita bedakan? Ya. Masih ingat khotbah saya yang 2 minggu yang lalu, ya betul ya? Apa yang setara dengan penyembahan berhala? Percabulan, ya, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan, dan apa satu lagi? Keserakahan. Ya. Ketika para penyembah berhala ini mempersembahkan korban, fokus mereka itu bukan ke Tuhannya. Mereka ingin mendapat hasil panen yang bagus, bahkan rela mengorbankan anaknya, membakar anaknya. Ya, fokusnya ke mana? Ke diri sendiri. Berusaha menyenangkan berhalanya. Oh, kalau Tuhan berhala itu, Baal itu senang, ya, dia akan memberkati. Sama enggak? Ya sama, kita melakukan pelayanan, terkadang fokusnya adalah menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan jemaat atau menyenangkan kita? Ya, datang ke gereja, apa yang Anda lakukan tiap hari ke gereja? Mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Ya, sama-sama mengorbankan sesuatu. Tetapi penyembahan yang benar, ya, mengapa Tuhan menurunkan api? Itu adalah tanda perkenanan Tuhan. Ya, ya, kenapa harus api? Kenapa harus persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan? Ya, sama-sama mempersembahkan. Ya, membutuhkan api untuk mempersembahkan sesuatu, sama, tetapi kenapa persembahan Habel yang diterima? Kita harus yakin bahwa siapa Tuhan yang kita sembah, kita harus mengenalnya. Jangan-jangan kita salah mengenal Tuhan, kita menyembah Tuhan yang salah. Ya, makanya Tuhan menurunkan api, bukan air, hujan. Ya, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Dalam konteksnya kalau kita baca dari Ibrani 12 ayat 1, di sini adalah bisa kita baca Bapak Ibu, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, bukan yang berkenan kepada kita manusia. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari buka Imamat 9 ayat 24. Imamat 9 apa Imamat 8 ya? Coba tolong Alkitab. HP-ku mana ya? Imamat 9 ayat 24. Kita baca ayat sebelumnya. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala apa? Lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Saya yakin ketika Elia mengadakan semacam pertandingan ini, ya, hanya satu tujuan, ya, agar Israel itu betul-betul mengenal Allah yang benar. Ya, kalau hujan itu turun, ya, bisa saja mereka mengira doanya dijawab oleh Baal, betul? Ya, doanya dijawab oleh Baal. Ini Baal bukan Allah Israel. Baal itu apa sih? Dewa apa? Cuaca. Ya, tangannya pegang petir. Ya. Tetapi Tuhan memakai api supaya Israel ini mengerti Dia adalah satu-satunya Allah yang tidak hanya bisa menurunkan hujan, tetapi Dia juga bisa menurunkan api, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada teknologi zaman sekarang yang bisa menurunkan api tepat dalam satu area. Ada laser beam, bisa teknologi zaman sekarang. Ya, mungkin di next year atau apa, mungkin bisa perang besok nggak cuma drone, mungkin ada laser dari satelit nembak laser. Mungkin bisa, ya. Tapi percaya nggak? Emang satelit itu mudah nembak laser ke bumi, ya. Di atas itu mereka kecepatannya tinggi sekali, Bapak Ibu. Ya, susah menembak laser ke bumi ini dengan tepat. Jadi ini hanya ada teknologi di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Mari kita buka 2 Tawarikh 7 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarikh 7 ayat 1 sampai 3. Lihat, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka atas lengan muka mereka lalu sembah dan nyanyikan duka apa? Bagi siapa? Tuhan, bukan bagi kita. Ya. Sebab Ia baik, bahasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kenapa Tuhan tidak menurunkan hujan? Itu kan keinginan Israel. Ya. Karena hujan itu mereka. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah sumber segalanya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita sekarang sedang dalam kekeringan. Ya, mungkin ada di antara kita yang sedang merasa jenuh, kering. Ya.
ada proses yang keliru. Ternyata kita ini sedang dalam proses yang keliru. Tidak ada progres kemajuan. Ya, kenapa kita bisa jalan di tempat banyak menemui kegagalan? Ternyata ada proses yang keliru. Proses itu apa sih? Ya, proses adalah serangkaian tindakan, langkah atau operasi yang dilakukan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Ini adalah rangkaian kegiatan yang sistematis dan teratur yang mengarah pada hasil tertentu. Ya, karena mungkin doa kita hanya berfokus kepada masalah kita, tidak berfokus pada Tuhan. Ya, makanya ada orang Kristen yang enggak dijawab-jawab doanya oleh Tuhan. Karena dia ingin hasilnya itu menyenangkan dirinya, bukan menyenangkan Tuhan. Nah, kalau progres itu apa? Progres itu mengacu gerakan maju, ya, menuju satu tujuan. Ya. Kadang kita ini bingung antara proses dan progres. Sampai di mana progresnya, sampai di mana prosesnya. Ketika iman percaya kita kepada Tuhan, kita ini kadang bingung, sampai di mana progres kita, sampai di mana proses kita. Tuhan, kenapa kau membawa aku ke titik terendah lagi? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau kehendaki? Kadang kita bingung, ya. Ternyata harus ada proses yang kita lewati. Dan itu kalau kita belum melewati proses tertentu, enggak mungkin kita bisa maju, betul enggak? Atau kita ini salah melangkah, Bapak Ibu. Sehingga enggak ada jawaban, seolah-olah enggak ada jawaban dari Tuhan. Karena kita ini salah melangkah, karena kita ini ragu-ragu, timpang hati, bercabang hati. Ya. Kita ini tidak benar-benar bersandar kepada Tuhan. Ya, hanya mengandalkan diri sendiri. Ya, terkadang seperti itu bukan? Ya, apalagi ini urusannya sama duit. Ya, sama uang. Ya, kadang kita ini mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, ini kenali proses, kenali progres yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam diri Anda. Ya. Benar enggak kita ini menyembah Allah yang benar? Kemarin kita belajar untuk check up rohani, bagus banget. Ya, check up rohani. Supaya kita ini tahu, ya, sampai di mana proses kita, ya, mengalami progres enggak? Bagus itu. Yang ngikut ibadah kemarin siapa? Banyak ya. Bagus kemarin khotbahnya Pak Andres. Ya, kalau yang lupa khotbahnya, cek website kita ya, efjfmagelang.org. Ya, saya selalu merekap khotbah-khotbah. Ya, supaya kita ini ingat, enggak lupa, keluar dari gereja lali kabeh. Kenali Bapak Ibu, siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, proses yang dilalui Elia itu apa? Ini Bapak Ibu. Ya, dia mengambil 12 batu untuk Untuk mengingatkan bangsa Israel. Ya, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Hanya 12 suku yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Terus mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah. Mezbah ini berbicara tentang penyembahan. Penyerahan kita kepada Tuhan. Kita yang sudah ditebus ini harus menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Apa tujuan kita ke gereja selain untuk mempersembahkan diri kita? Ya, mengapa Anda setia dalam gereja? Karena lagunya bagus? Karena khotbahnya lucu? Panggil aja stand up comedy Bapak Ibu. Ya. Oh, karena pendetanya ganteng ya, Pak Andreas ganteng nih.
pendetanya masih muda. Wah, ketika saya didoakan, saya dijawab Tuhan langsung. Apakah kesetiaan kita ke gereja karena seperti itu? Karena Tuhan menjawab doa kita melalui para pelayan Tuhan yang di depan. Ya. Kenali esensi kita datang ke gereja. Mengapa kita harus datang pagi? Ya, karena pujian penyembahan itu satu-satunya kesempatan untuk kita memuji Tuhan. Betul? Ya, apa kita datang ke gereja karena pemain musiknya bagus? Wah, keren FGF Magelang. Ya, musik di gereja lain, kupingku enggak enak. Geli kupingku. Ya, kalau seperti itu, ya, saya sudah dari dulu meninggalkan FGF Magelang. Ya, karena standar musik saya itu sebenarnya tinggi, Bapak Ibu. Oh, saya tuh kalau datang latihan hari Kamis, Jumat, Sabtu, kuping saya tuh geli. Ya, jujur nih ya. Jujur. Karena mereka masih main salah-salah. Ya, masih salah. Masih ada yang enggak hafal liriknya. Ya. Makanya jangan datang terlambat, betul? Saya tidak pernah mengajarkan, oh datang terlambat saja enggak apa-apa. Enggak pernah, tapi datang awal untuk apa? Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 15-16. Tadi kita baca Ibrani 13. Tadi kita baca Ibrani 12 ayat 1. Ya. Kita ini harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya, mari kita buka Ibrani 13. Maaf, saya jalan-jalan sini. Cik Imi pusing enggak? Oke. Ibrani 13 ayat 15 sampai 17. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kita harus mengenal Allah yang benar. Ketika api Tuhan menyambar persembahan, itu adalah tanda bahwa Allah berkenan. Ya, dan tanda Allah berkenan kepada kita, itu kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jangan lupa itu. Kita datang ke gereja bukan karena musiknya bagus, karena pendetanya bisa ngelucu. Saya enggak lucu, Bapak Ibu. Ngelucu sedikit bisa, tapi ya jangan berharap banyak maksudnya ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh. Kita memuliakan Tuhan, datang ke gereja, datang awal untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan terpengaruh oleh musik yang bagus, lagu yang bagus, enggak. Ya, suatu saat Anda akan terkaget-kaget yang main di depan ini anak-anak kecil, Bapak Ibu. Karena Tuhan menaruh visi ke saya agar anak-anak kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan sejak dini. Ya. Ketika kita tidak mengetahui esensi kita datang ke gereja mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya, kita hanya menyukai perform, ya. Ibadah kita hanya perform saja, Bapak Ibu. Bukan kitanya yang menjadi persembahan. Anda akan merasa, wah mainnya jelek, anak-anak ganti dengan senior-senior. Ya.
Ada maksud Tuhan kenapa kita dikirimkan banyak anak-anak ke gereja kita. Ya, bayangkan, Natal kemarin kita bisa mengirim 25 anak dari berapa jemaat. Ya. Saya enggak sombong. Ya agak sombong sedikit sih. Ya. Yang ribuan jemaat, 1000 lebih cuman mengirimkan belasan, Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan, Tuhan mengirimkan anak-anak ke kita. Ya. Alkitabiah loh, mereka jadi pelayan-pelayan kecil di depan. Ya. Kalau kita saklek, ya, wah anak pelayan Tuhan itu harus ikut pemuritan terlebih dahulu, harus lulus pemuritan, ya. Harus standarnya tinggi. Ya kayak zaman dulu, perjanjian lama, harus imam Lewi, enggak boleh berbuat dosa. Ya. Justru karena kita ini tidak sempurna, kita ini ibadahnya disempurnakan oleh Tuhan. Tidak ada yang sempurna dari kita. Saya pun tidak sempurna. Saya bisa jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi hanya korban Kristus yang sempurna. Dialah yang menyempurnakan kita. Ya, kalau Bapak Ibu pulang dari gereja tidak mendapat berkat, itu salah Bapak Ibu sendiri. Betul enggak? Anda tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kalian. Ya. Merasa anak-anak kecil tidak layak berada di depan. Ya. Buat apa susah-susah melatih anak-anak untuk melayani? Loh, ini Alkitabiah karena Samuel kecil, bukan Mas Samuel ini ya. Ya. Samuel kecil itu sudah melayani Tuhan sejak muda. Malah lebih berkenan Samuel ketimbang anak-anak Imam Eli. Ya. Hana, maminya, mempersembahkan Samuel itu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Mengapa? Jadi mengapa saya mendorong orang tua di sini untuk menyekolahkan anaknya masuk ke Praise Academy kita, ya supaya apa? Menjadi pelayan-pelayan. Enggak apa-apa mainnya salah-salah, enggak enak didengar. Yang penting dia tahu bahwa tubuh kita ini harus digunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Betul enggak? Amin? Ya. Yang belum terjun pelayanan supaya tahu. Ya, buat apa Anda ke gereja tapi tidak pernah pelayanan? Ya. Wah, waktunya sudah hampir selesai. Cepat sekali. Mau lanjut apa? Sudah. Nah ini. Mengapa hasilnya kok api? Ya, fokusnya ke api. Dan yang ketiga, keberanian bertindak. Itu mengatasi ketakutan dan keraguan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Tapi menurut saya ini proses yang kebalik Bapak Ibu. Ya. Ketika kita sudah mengenal Allah, kita tidak perlu melihat mujizatnya terjadi dulu baru kita menyembah Tuhan. Betul enggak? Banyak dari kita ini hanya menginginkan mujizat itu terlihat terlebih dahulu baru kita menyembah Tuhan. Oh, ini tandanya Tuhan menjawab doa kita. Ya, keberanian bertindak itu mengatasi ketakutan dan keraguan dalam perjalanan iman kita. Ya, kadang kita ini diizinkan oleh Tuhan mengalami proses yang tidak enak. Ya, dan itu membuat iman kita goyah, iman kita ragu. Tetapi ya hari ini jangan ragu Bapak Ibu, kita harus berani bertindak. Ya, Petrus yang sudah mengenal Tuhan, ya, bersama-sama bangun pagi, makan bareng, dia aja bisa ragu loh. Ketika apa? Ketika berada di Danau Galilea, ya. Ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Ya.
Orang yang mengenal Tuhan itu bisa saja ragu. Tetapi hari ini kita belajar keberanian bertindak itu mengatasi ketakutan dan keraguan. Ya. Harus percaya kepada Tuhan penuh. Ya. Kita harus melangkah dulu. Selama kita tidak melangkah, kita tidak tahu langkah berikutnya apa, step-stepnya apa. Ingat ketika Tuhan Yesus mujizat pertama di perkawinan di Kana, ya, ada step-stepnya Bapak Ibu. Ya, ketika anggur itu habis, Yesus hanya berkata kepada ibunya, mau apa engkau ibu? Saatku belum tiba. Setelah itu Maria mengatakan apa? Ya, apapun yang diperbuat oleh anak ini lakukan. Dan step yang pertama yang disuruh oleh Tuhan Yesus apa? Mengisi buyung air. Mengisi buyung itu dengan air. Ya. Ada step-stepnya, baru setelah itu dicedok dan air yang di dalam itu jadi anggur. Ya, jadi kenali step-stepnya. Nah, ini apa ini? Ini adalah masa perang dunia kedua, ya, ketika Jepang berada dalam titik terendahnya. Ya, ini adalah tindakan yang paling berani yang dilakukan oleh para tentara Jepang, ya, tanpa keraguan atau ketakutan, menabrakkan pesawat mereka ke kapal induk sekutu. Ya. Minim budget, full impact Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh meniru bunuh dirinya, ya. Tapi kita tiru keberanian mereka. Ya, kadang kita dalam proses ini sama seperti Petrus. Kita ragu. Kena tiupan angin langsung tenggelam. Ya. Kesimpulannya apa? Tidak boleh ada timpang atau bercabang hati ketika memutuskan untuk bertindak. Ya, diperlukan langkah pertama. Ingat, langkah pertama itu selalu ada supaya kita ini bisa mengalami progres, bisa maju. Dan beberapa langkah untuk apa? Proses. Ya, kenali prosesnya. Barulah ada hasil. Kadang hasilnya itu tidak sesuai keinginan kita. Kita menginginkan hujan lebat itu turun. Tetapi demonstrasi yang Tuhan lakukan adalah api. Ya. Dan keberanian bertindak ini mengatasi ketakutan dan keraguan. Kalau kita sekarang mengalami keraguan dalam iman kita, mari hari ini kita belajar dari kisah Elia ini. Kita tidak boleh ragu untuk bertindak, kita harus berani bertindak. Ya. Dan ini yang diharapkan yang terakhir kali. Ini adalah bonus Bapak Ibu, bukan tujuan kita. Ya. Apa itu? Tetapi ketika Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Kita ini kadang terlalu fokus dengan masalah kita sehingga lupa, ya, menyembah Tuhan yang benar, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar. Ya, siapa yang merasa dalam proses tidak ada progres, ya, berada dalam titik terendah. Ya, mungkin kita ini salah menyembah, tidak menyembah Tuhan yang benar, menyembah ego kita. Sesungguhnya Tuhan itu sangat ingin memberkati kita. Betul enggak? Tetapi ada proses, ada langkah pertama yang harus kita lakukan. Kalau kita baca ya, dalam pasal 18 ayat 1, ketika Tuhan menyuruh Elia untuk menghadap Raja Ahab, sebenarnya dia sangat ingin dan tidak tahan untuk memberkati kita. Jadi apapun masalahmu hari ini, tetap percaya.
Ya, ini adalah bonus untuk kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ya. Dia sangat ingin dan tidak tahan untuk memberkati kita. Tapi kita harus punya keberanian untuk melangkah. Yang pertama, cek hati kita. Masih ada timpang hati atau bercabang enggak? Ya. Terima kasih. Mari cek hati kita. Sesungguhnya kita ini ke gereja karena apa? Di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Ya, inilah korban yang sempurna. Ya, yang disediakan bagi kita, yang memberkati kita, yang membuat kita tidak sempurna ini. Ya, ingat, yang diturunkan Tuhan bukan hujan lebat, tetapi api. Api ini berbicara dari pemurnian. Segala sesuatu dimurnikan dengan api. Ya, orang-orang yang datang ke gereja itu bukan orang yang sempurna. Ya. Sebenarnya kita juga bukan orang yang sempurna. Ujung kita adalah kematian kekal. Tetapi kita dimurnikan oleh tubuh dan darah Kristus. Supaya kita yang tidak sempurna ini menjadi sempurna. Untuk apa kita mengikut Tuhan? Agar kita yang tidak sempurna ini menjadi sempurna. Mari kita nyanyikan pujian.